Legislator Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sidrap Haji Pathudin melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tahap 4 tahun anggaran 2022. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap nomor 8 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani di Desa Bulo, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap pada Rabu 26 Oktober 2022. Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Sarana dan Prasarana TPH PKP Dinas Pertanian Sidrap Suryanto. Selain itu hadir pula Camat Pancarijang Rimba Najamudin, tokoh masyarakat dan ratusan warga Desa Bulo. Dalam kesempatan tersebut, Haji Pathudin yang juga Ketua DPC P3 Sidrap tersebut mengungkapkan, jika perda tentang pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani merupakan perda lama. Namun mungkin tidak semua masyarakat tahu, khususnya petani. Sehingga sosialisasi terkait perda tersebut harus terus dilakukan. Haji Pathudin mengatakan perdanya sudah lama, namun ketika perda sudah dilembar daerahkan, maka masyarakat harus tahu. Sehingga perlu disosialisasikan, salah satunya melalui fungsi DPRD dalam kegiatan sosialisasi sosper tersebut. Haji Pathudin yang juga Ketua Praksi P3 DPRD Sidrap tersebut menyampaikan bahwa selama ini banyak mendapat keluhan masyarakat terkait pertanian. Oleh karena itu melalui sosper tersebut, ia hadirkan pihak Dinas Pertanian Sidrap agar masyarakat bisa langsung menyampaikan harapannya terkait pertanian. Haji Pathudin menambahkan Kabupaten Sidrap memiliki potensi pertanian yang cukup besar di Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional sehingga penting untuk menata para pelaku pertanian melalui perda tersebut. Ya tentunya harapan kita mengadakan sosialisasi perda ini terkait dengan kelembagaan petani. Ya tentunya memang bahwa kita banyak menerima masukan-masukan terkait dengan kelembagaan petani. Makanya untuk mensosialisasikannya, maka saya mengambil kelembagaan petani ini karena walaupun sebenarnya kelembagaan petani ini sudah 5 tahun, tapi justru banyak kelompok-kelompok tani sendiri itu yang tidak memahami hak dan kewajibannya di situ. Nah, kendala mungkin yang dihadapi masyarakat terkait dengan peraturan daerah ini seperti apa mungkin yang ditemui di lapangan, Pak? Ya itu tadi, karena kebanyakan ini anggota-anggota kelompok ini tidak memahami hak dan kewajiban di kelompok tani itu sendiri, sehingga cenderung biasanya yang kalau ada bantuan baru biasanya itu dia cari kelompoknya. Kemudian justru yang ketika ada bantuan-bantuan itu yang turun, karena setiap bantuan itu pasti harus melalui kelompok, dan justru ini biasanya banyak dinikmati oleh pengurusnya saja tanpa dinikmati oleh anggotanya. Nah inilah yang jadi problem biasanya. Nah harapannya dengan adanya peraturan daerah itu pembinaan dan pengembangan kelembagaannya seperti apa ini? Ya itu dengan tersosialisasikannya peraturan ini diharapkan semua anggota kelompok ini tadi dan ketua bisa saling memahami perannya di situ dan kebutuhannya harus merata ke semua anggota. Sementara itu Suryanto dalam materinya menyampaikan berbagai hal terkait perda tersebut. Namun dalam kesempatan itu ia juga mendorong anak-anak muda yang hadir agar turut berkecimpung dalam bidang pertanian. Sebab petani saat ini lebih mudah dengan hadirnya teknologi pertanian. Kepada para petani, Suryanto juga menyarankan agar menggunakan bibit padi yang tersertifikasi oleh pemerintah. Jika menggunakan bibit yang tidak tersertifikasi, dikhawatirkan adanya potensi hama penyakit. Namun Suryanto berharap agar petani memberitahu ke Dinas Pertanian jika menggunakan bibit non-sertifikasi. Jika ada petani yang menanam bibit yang tidak disertifikasi, disampaikan kepada Dinas Pertanian agar dikontrol. Sebagai upaya antisipasi jika ada hama bisa tertangani dengan cepat sehingga tidak lama menyebar ke lahan petani lainnya. Di dalam di sini ada pasal itu yang mengatakan bahwa seorang pengurus kelompok tani wajib, ini kewajibannya, saya mesti ini wajib menyusun
RDKK untuk pelayanan kepada anggotanya. RDKK itu rencana definitif kebutuhan kelompok, yang populer itu untuk kebutuhan pupuk. Jadi yang menyusun sebetulnya itu yang namanya RDKK itu adalah pengurus kelompok tani, bukan teman saya yang PPL. Kenapa? Kenapa kami tunjuk ke teman-teman PPL kami untuk pelayanan RDKK-nya? Itu sebab sekarang ini sudah eranya digitalisasi. Kalau yang pengurus kelompoknya suruh input itu data yang merupakan aplikasi RDKK, upan napi gaji ya rugagan, upan napi letu jam-jamannya. Dari Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.